Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan bahas pouch lagi, pouch EDC yang dibawanya masuk ke kantong. Karena rasanya praktis saja sih, jadi sekali bawa esensial, kebutuhan esensial untuk hari itu paling tidak sudah tercover sebagian besar. Dan ini produk dari Maxpedition, brand dari Amerika yang dibuatnya di Taiwan. Ini Maxpedition seri Micro Pocket Organizer. Produknya udah lama ada, cuman sekarang saya baru punya sekarang karena dari dulu merasa terlalu kecil sih. Cuman beberapa bulan ini saya merasa kok rasanya asik aja kalau bawa satu pouch kecil yang memuat kebutuhan esensial saya sehari-hari. Jadi nggak perlu milih-milih, paling nggak bawa satu ini dengan dompet dan HP sudah tercover. Nah, kali ini agak berbeda dengan seri-seri lain. Jadi untuk seri Pocket Organizer ini Maxpedition buat beberapa ukuran. Jadi ada micro, mini pocket organizer, pocket organizer. Jadi ada 3 ukuran yang kecil. Ini yang paling kecilnya. Terus nanti mulai naik ada yang BV, organizer, skinny, dan lain sebagainya. Dan ini sedikit berbeda dari seri-seri yang lain. Karena dia paling kecil, di bagian atas ini nggak ada velcro-nya. Biasanya kan bisa untuk nempel patch ya, tapi karena ini kecil dia nggak ada. Di depan sama, ini mesh juga dengan material yang cukup kuat, jahitannya double rapi, dan dia juga bedanya dengan yang kakak-kakaknya, dia bukan nilon 1000D tapi dia menggunakan 800 denier, jadi lebih lembut, maksudnya lebih apa ya, lebih lembut sih, lebih nggak kaku daripada 1000D, dan resletingnya ini hanya satu, tidak dua. Jadi ya masuk akal sih, jadi mengurangi beberapa hal, nggak repot karena kita juga biasa juga bukanya seperti ini kan. Resletingnya tetap YKK dengan paracord yang memudahkan kita buka, dan lagi di sisi belakang dia nggak ada webbing untuk nyantol ke sabuk atau ke tas yang lain, jadi polos saja. Karena pegangan webbing ini yang dijahit kotak dan X, jadi kuat sekali. Kemudian langsung sisi dalam, ini settingan saya sehari-hari tapi masih belum sempurna. Kenapa? Nanti coba saya bahas ya. Jadi kebutuhan dasar saya nanti dulu deh, kita lihat dulu saja kompartemen-kompartemennya ya. Jadi di sini ada dua apa namanya, slot di sisi belakang. Masih ada tulisan Maxpedition, American Design, Made in Taiwan, dibuatnya di Taiwan. Belakang ini bisa untuk masuk beberapa barangnya. Ini kalau saya naruh permen sih sini, dan sisi satunya juga ada. Dan bedanya dengan yang kakak-kakaknya, ini pengaitnya hanya satu sisi sini saja. Jadi yang sisi satunya nggak ada. Jadi ini saya pakai untuk nempel karabiner yang ringan aja, murah meriah, untuk menjaga ini Victorinox biar nggak meleset ke bawah. Terus di sisi belakang tadi coba kita lepasin semua dulu ya. Ini sisi belakang ini jadi saya menyusunnya ini berdasarkan kebutuhan saya butuh multitool yang ada kaca jelas ada pisau dan gunting, tapi ada tambahan kaca pembesar dan obeng plus seperti seri Explorer, cuman ini yang sudah custom. Serinya adalah Yeoman tuh. Terus ini ada 2 slot besar. Ini pilihannya sebenarnya ini cukup ini untuk masuk multitool besar kayak Spirit, ini dia cukup. Nah seperti itu. Cuman kita kompartemen dulu ya. Jadi 2 loop besar sini elastik. Ini bisa untuk menaruh yang sebesar ini, bisa center besar seperti ini juga cukup. Armitech Wizard cukup sekali. Jadi yang cukup menarik dari seri Micro Pocket ini tuh dia panjangnya masih bisa memfasilitasi bolpen ukuran full. Jadi kayak ini Pilot G2 ini kan paling ya standar lah, ukurannya relatif panjang, tapi dia dengan mudah masuk di sini. Panjangnya bisa, jadi mau bolpen apapun di sini masih bisa masuk, nggak masalah. Terus di sisi yang satunya ini saya ada 3 elastik yang ukurannya lebih kecil dari ini, jadi bisa untuk yang barang lebih kecil.
Jadi pengaturannya awalnya saya sempat ragu sih dari dulu kenapa nggak jadi beli barang ini, karena kok sedikit sekali, hanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi melihat peruntukannya untuk di kantong celana, jadi bukan masuk di tas, jadi masuk akal makin kesini. Jadi kita cukup bawa multitool, bawa tang kalau perlu. Kalau saya pakai Knipex Cobra XS, ballpoint, tapi sini saya pakai Sharpie, korek untuk dan penerangannya center dengan tambahan hand sanitizer yang saya masukkan ke dalam sampel parfum ini. Seperti itu. Jadi pilihannya sebenarnya kalau mau yang agak berat ini bisa multitool masuk sini. Terus center full size 18650 dia masuk di sini bisa. Terus kalau mau senternya agak lama, daya tahan ini 2 AAA bisa, sini panjangnya kan agak panjang di sini. Bisa, ini Nightcore MT06MD. Kemudian koreknya biar agak keren. Ini sebenarnya korek yang sama ya. Korek Cricut. Korek yang sama, cuman ini dimasukkan ke dalam custom, ini buatan dari temen. Jadi sedikit lebih berat karena ini logam kuningan yang dipelapis pakai nickel plated. Masuk di sini bisa, salah satunya bisa. Terus center sudah, korek sudah, ballpoint bisa pakai yang agak berat seperti Fisher Space Pen ini. Fisher Space Pen yang Repomatic bisa masuk di sini, cuman jatuhnya ini jadi agak berat, makanya saya mikirkan ini dirancang untuk masuk kantong celana. Saya pilih center yang lebih ringan saja, bahannya titanium. Ini pakai Raylight Mini Pineapple Mini yang LED nya Nikia 219B. Tinnya enak sekali di mata. Terus untuk korek ini taruh di pouch lain, kita ambil isinya saja. Jadi pakai Cricut. Sebenarnya pengen yang Cricut mini cuman belum dapat, biar lebih kecil lagi. Nah, untuk ballpoint tadi ini agak berat sedikit, sebenarnya nggak terlalu berat sih. Ini beratnya mirip dengan Parker Jotter. Saya ganti pakai Sharpie yang 2 sisi, jadi sisi yang satu extra fine, sisi yang satunya fine. Jadi sama-sama kayak Fisher, bisa menulis dimanapun. Dengan plus ini permanen, bisa di kaca dan dimana-mana, lumayan. Taruh di sini. Kemudian apalagi? Ini center tadi udah diwakili Raylight. Di sini tang bisa pakai yang ini pun cukup, Cobra 125 masih cukup karena ini dimensi tadi, lupa saya kasih dimensinya ya. Ini dimensinya dia panjang 14 cm, lebar 9 cm, kalau terlipatnya 9 cm, tebalnya 2,5 cm, jadi cukup bisa memfasilitasi banyak hal. Jadi Cobra 125 masih cukup, cuman saya memilih pakai yang adiknya aja, Cobra XS, karena ya itu tadi, kembali ke seringan mungkin. Dan multitool seharusnya ini pengen ganti dari ini sih, ini untuk yang masih di pouch lain karena beratnya lumayan. Pengen yang tipisnya seperti seri klasik dengan lumayan, cuman panjangnya pengen yang sepanjang seri 91. Makanya yang lagi di jalan ini nanti ada Victorinox Ambassador, jadi 74 mm dengan tool yang mirip kayak klasik tapi guntingnya lebih panjang. Nanti mungkin rencana ditaruh di sini. Nanti kalau datang saya review juga seri Victorinox yang jarang dipakai tapi sebenarnya keren sekali. Jadi sementara pakai ini lagi ya. Ini, dan di sisi belakang ini karena ya sudah pandemi, mungkin sudah lewat, tapi saya masih pakai masker. Salah satu caranya dulu saya plastikin maskernya biar nggak kecampur, nggak kotor, cuman agak gimana gitu. Jadi makan tempat, kelipet-lipet juga. Dan plastiknya biasanya kalau ganti masker dibuang kan sayang. Jadi saya ke toko ATK cari untuk kartu nama yang agak tebal ini. Nah, ini bisa untuk menyimpan masker duckbill modelnya gini. Terus 1 atau 2, jadi selain dia bersih jadi lebih tipis, dia otomatis rapi di sini. Bisa diletakkan di sisi depan. Plus dia menambah kerigiditan kekakuan dari pouch ini. Jadi yang sebelumnya
terasa. Kalau ada bolpen pakai plastik agak tebel ini jadi flat, cuman saya sendiri kurang suka yang itu, jadi saya kumpulkan di satu sisi. Kemudian ada lagi notes, ini notes murah meriah, benar-benar tulisannya notes ya. Ini cuman harga 1000-an, cuman ya sangat kepake kalau nulis-nulis butuh apa sobek itu bisa pakai ini. Dan yang utama adalah setipis mungkin karena temanya seminimal mungkin tapi masih bisa dipakai tuh. Plus satu lagi, kadang butuh uang juga darurat, kadang di dompet kehabisan atau lupa bawa, pas lagi jalan-jalan pagi juga bawa cuman ini, atau di jalan haus, atau ada yang jualan apa gudeg, nah nyimpen uang di plastik yang sama kayak seperti ini tadi, tebel. Biasa di toko-toko ATK yang agak besar ada yang variasinya tebel lumayan seperti ini. Ini saya masukkan contoh aja 10 ribuan plus tambah plastik. Ini plastik ukurannya kurang lebih sebesar pouch ini, jadi kalau terpaksanya hujan, meskipun ini pouch juga udah tahan air sebenarnya, bisa dipakai untuk bungkus HP atau ya pouch ini sendiri, jadi masuk diikat jadi lebih tahan air lagi. Jadi ini satu masker, uang cadangan plus plastik untuk waterproofing sama notes, itu semua bisa rapi di dalam sisi belakang ini, sekalian menambah kekakuannya. Jadi ya lumayan sih tuh, jadi lebih rapi dan enak aja lihatnya tuh, seperti itu. Jadi seperti itu susunannya, seperti ini. Ditambah biasanya biar nggak terlalu terantuk, saya tambah microfiber cloth kecil lah ya, kain microfiber untuk ngelap-ngelap sekalian untuk membatasi biar nggak terantuk. Seperti itu, kecil, dan dia sendiri aslinya kan sudah dilapis pakai triple urethane ya, anti air, jadi air cuma lewat saja, sama dilapis dupon yang teflon, jadinya dia kalau kotoran debu lebih mudah dibersihkan, jadi tinggal sikat pakai agak basah itu apa kain basah, dia bersih lagi. Saran dari sana sih malah nggak usah dicuci, jahitannya semua double dengan high tensile apa benangnya, jadi kuat sekali, resleting YKK. Jadi ya speknya badak meskipun kelihatan biasa seperti ini, tapi ya oke sih buat harian, buat saya ini oke sekali, recommended. Nanti untuk pembelian bisa cek di kolom deskripsi, saya kasihkan linknya dimana saya beli, karena ini harganya kalau di website resminya $22, jatuh ke sini penjual sini ya jual sekitar 450 sampai 600 tergantung siapa sellernya. Nanti saya kasih yang paling lumayan harganya dan recommended ya, karena barangnya original, mesti awet bagusnya kalau original. Jadi ya coba aja dicek nanti di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Untuk produk-produk EDC saya akan bahas secara rutin dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.